Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ala ma fil millah salatu wa salam man da'iman bidawa billah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniai rezeki yang melimpah berkah serta selalu sehat walafiat, jauh dari segala macam penyakit dan musibah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu cerita yang insya Allah memiliki faedah bagi kita semua. Ya, cerita ini tentang Habib Ja'far bin Hamid Al-Kaf, atau yang dulu kita kenal dengan Habib Ja'far Al-Kaf Kudus. Ya, beliau di masanya dikenal sebagai seorang wali yang majnun, yang banyak memberikan isyarat-isyarat ya tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, kisah ini dulu pernah disampaikan oleh Habib Umar Al-Mutahhar dari Semarang, yang mana Habib Umar ini dulu dikenal sering menyertai Habib Ja'far Al-Kaf dalam beberapa dakwah beliau. Ya, jadi Habib Umar ini sering dakwah bersamaan. Yang mana Habib Umar ini dulu bagian ceramah dan Habib Ja'far ini dulu bagian doa. Ya, diceritakan bahwasanya dulu suatu ketika Habib Umar Al-Mutahhar ini bersama Habib Ja'far bin Hamid Al-Kaf diundang berdakwah di suatu daerah, di suatu tempat pedesaan yang cukup jauh ya, di daerah Jawa Tengah sana. Memang beliau berdua ini kebanyakan dakwahnya di sekitar Jawa Tengah, daerah Kudus dan sekitarnya. Suatu ketika beliau berdua diundang berdakwah di suatu daerah, ya wallahualam ya, di daerah mana beliau tidak menyebutkan secara spesifik. Kemudian kata Habib Umar, di tengah perjalanan menuju lokasi dakwah, mereka berdua ini lewat di suatu perkampungan yang sangat memiriskan. Ya, perkampungan ini terlihat sangat miskin. Penduduknya terlihat sangat miskin. Ya, rumahnya terlihat reok, ya tidak layak huni. Ya, temboknya itu bukan dari dinding tapi dari bambu. Dan masyarakatnya terlihat ya kekurangan, terlihat sangat kekurangan. Melihat kondisi itu, timbul perasaan iba di hati Habib Ja'far Al-Kaf. Beliau merasa kasihan dengan penduduk perkampungan itu. Ya, beliau berkata kepada Habib Umar, "Wahai Umar, ya kasihan ya warga di kampung ini ya, melihat terlihat miskin." Ya begitu ya kira-kira ucapan beliau kepada Habib Umar. Habib Umar ya mengamini saja, "Iya Habib, kasihan Habib, mereka ini begini begitu ya, terlihat tidak layak ya, jauh di bawah kemiskinan." Kemudian keluar dari lisan Habib Ja'far Al-Kaf ya, doa untuk mereka. Ya. "Wahai Umar," ya kata Habib Ja'far kepada Habib Umar, "ya saya doakan mereka semua nanti akan kaya. Saya doakan mereka semua jadi kaya raya." Ya, doa ini muncul dari hati beliau yang merasa iba, ya kasihan. Ya, memang kata Habib Umar ini, Habib Ja'far Al-Kaf ini meskipun terlihat sangar ya, kalau rambutnya gondrong, penampilannya yang ya sangar gitu, tapi beliau ini penuh welas asih, penuh rasa kasihan. Ya, jadi hatinya itu penuh syafaqah, kasih sayang, kasihan kepada umat Islam. Ya, karena itu kata Habib Umar, Habib Ja'far ini ya, sering kali mendoakan umat Islam ya, baik di kawasan Kudus, umat Islam di Jawa Tengah, Nusantara, bahkan kaum muslimin di Palestina itu selalu didoakan oleh Habib Ja'far Al-Kaf. Karena rasa iba itu, rasa kasihan itu, Habib Ja'far mendoakan mereka, ya saya doakan mereka semua akan jadi kaya. Tentu saja Habib Umar Al-Mutahhar ini ya, tidak menanggapi dengan serius ucapan Habib Ja'far Al-Kaf ini ya, karena secara logis, secara logika, bagaimana semua bisa
akan menjadi kaya raya. Bagaimana caranya? Wong mereka itu kerjanya ya gitu saja, yang karena mereka itu tidak punya pekerjaan yang layak. Bagaimana secara logika, bagaimana mereka semua itu nanti akan menjadi kaya raya? Setelah itu mereka lewat, ya. Selang beberapa bulan setelah peristiwa itu, Habib Umar Al-Mutahhar mendengar berita bahwasanya perkampungan miskin yang mereka lewati itu terkena landasan tol, dan mereka semua warga kampung itu mendapatkan ganti untung, ya, bukan ganti rugi, ganti untung yang berlipat-lipat, hingga sebagian mereka mendapatkan, ada yang mendapatkan ganti rugi ratusan juta, ada yang mendapatkan bahkan miliaran, ya subhanallah. Akhirnya mereka semua jadi crazy rich, istilah sekarang, ya, jadi orang kaya yang mendadak, orang-orang kaya mendadak, ya. Dengan itu hanya mereka semua kaya dan terentas dari kemiskinan, mereka menjadi cukup, ya subhanallah, ya. Itu berkah doa seorang waliullah, orang yang dekat dengan Allah, ya, seperti Habib Ja'far bin Hamid Al-Kaf, ya. Sekarang beliau sudah meninggal dunia, Allah yarhamu, ya. Tentunya kita semua butuh, ya, insan-insan seperti beliau. Oleh karena itu, kita jangan pernah meremehkan berkah, ya, terutama berkah orang-orang saleh, karena mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh dengan keberkahan. Ya, mudah-mudahan kisah kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.